Sama yang tadi ya, bisa ya. Oh iya, nggak bisa. Oh iya, iya, nggak wes nanti. Ya, nih. Enggak. Enggak, selamat siang. Ya. Siang, Pak. Siang, Pak. Jadi hari ini kita ya memang ini jalannya agak panjang. Kita membahas buku 2 yaitu tentang penjualan dan masalah penagihan piutang usaha. Ya. Kalau kemarin kita melakukan review prosedur ya. Kita melakukan perbandingan neraca pada saat diaudit oleh KAPRI sebelumnya yaitu 31 dari 2011 dengan saat 2012. Jadi sebelum kita audit ya, dari 31 Desember 2012 kemarin seperti itu. Jadi kita hanya melihat bagaimana neraca golongan aset, neraca golongan golongan kewajiban dan ekuitas. Pada kesempatan ini, jadi kemarin prosedurnya untuk audit itu lebih sedikit ya. Tapi pada saat ini Anda lihat di sini, bentar ya. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Enggak muncul ya sisi. Kelihatan ya, ya. Ini tak kecilkan aja ya. Kecilkan ya. Ini ya. Kelihatan ya. Jadi saya mulai saja di sini. Ayo Briska didengar ini coret ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan ya. Ya, tapi ini adalah sebatas menanyakan ya. Tapi yang paling penting adalah bentar ya. Ada ya. Oh, ini buku 2 modul. Ya, saya sebentar.
Mana kebayang masuk terus ya. Duh. Ntar ya, ini salah ngambil bahan nih. Tunggu. Salah ngambil bahan. Modul 2 buku 2. Modul 2 buku 2. Di mana kau? Share screen. Nah, ini yang harus Anda perhatikan di dalam mana ya untuk melingkari itu sih. Untuk mencoret itu mana ya sih? Kalau untuk PDF nggak bisa ya. Share screen ya. Untuk yang pakai gini di sini pojokan nggak ada ya. Nggak ada ya. Terus ini mari. Annotated ini. Ya, bukan. Ini ya. Oh iya. Spotlight. Ini kan. Ya. Ngomong saja ya. Gini aja nggak apa ya. Jadi langkah pertama di dalam program audit ya, Anda harus minta daftar piutang usaha ya. Siapa saja nanti ya, nanti ada PT Bengkulu ya. Kalau Anda sudah membaca bukunya ada PT Bengkulu, ada PT Flamingo ya. Ya. Maka di sini kalau Anda sudah melakukan pendataan nama pelanggannya, alamatnya, nomor faktur, tanggal faktur jumlahnya, serta Anda akan cocokkan dengan saldo buku besar piutang, ya, maka Anda berarti telah melakukan, Anda kasih tanda checklist di sini. Nah, ya, halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Terus juga di sini Anda pelajari juga kebijakan akuntansi perusahaan, ya. Bagaimana melakukan pendapatannya? Ya, pendapatannya itu apakah dari penjualan tunai atau penjualan kredit? Ya, jelas kalau penjualan kredit itu adalah piutang. Kita ngomong masalah piutang ya. Bagaimana kebijakan kredit? Ya, Anda sudah pelajari jangka waktu termnya kredit kapan berakhirnya. Berarti Anda kasih tanda centang. Ya. Turun iya, lagi. Pak. Oh, bentar. Ini kok ada gangguan. Nah, turun lagi. Sebentar. Nah, yang ketiga, ini adalah masalah fluktuasi masalah fluktuasi piutang. Ya. Jadi ini jadi geser ya. Unduh. Ya, tadi di sini saya centang kok mau geser sini ya. Oh, geser ininya. Maaf. Geser. Ternyata manusia juga tidak hanya manusia. Ya. Jadi yang selanjutnya, kalau yang nomor 3 ini masalah perputaran piutang. Tapi yang paling penting yang saat ini kita lakukan adalah bagaimana kita melihat siklus penjualan dan bagaimana cara kita menagih piutangnya dan bagaimana cara pengakuan piutang kita. Apakah piutang kita tunggu sampai nanti pada saat audit, apakah nanti kita hapus bukukan atau piutang tertagih. Nah, jadi nomor 3 ini kita lewati. Yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah konfirmasi. Nah, nomor 4 ini konfirmasi. Jadi Anda melakukan konfirmasi piutang di sini. Ntar kok nggak bisa ya. Spotlight sih ntar. Nggak bisa ya. Jadi 4 ini lakukan konfirmasi piutang. Ya, kita nyocokkan saldo yang ada di sebelum tanggal neraca berakhir ya, artinya sebelum tanggal 31 2012. Artinya apa?
kita ingin tahu tanggal 31 Desember 12 itu sebelum berakhir 31 Desember 12, apakah piutang itu sesuai dicocokkan dengan nanti kita jelas akan meminta konfirmasi piutang kepada piutang kita ya, kepada orang-orang yang membeli produk kita secara kredit. Dan ini jelas untuk mengecek keyakinan atas kebenaran saldo piutang ya, sampai terakhir pertanggal neraca 31 Desember 12. Jika ya, maka Anda menulis di sini adalah ya nggak bisa nulis ya. Oh ya, ya. itu adalah piutang, itu sudah konfirmasi piutang. Jadi Anda memberikan data seperti itu. Berikutnya, apa yang Anda lakukan? Ya. Yang kelima, jika ternyata dari konsumen kita, customer kita memberikan pendapat yang berbeda. Artinya apa? Kita ngomong bahwa kita punya piutang, ya, punya piutang 100, tapi konsumen kita bilang bukan 100, Pak. Kami hanya punya piutang dengan Bapak 80. Berarti ada report different atau RD ya. Berarti ada selisih di situ. Nah, maka itu dilakukan di dalam indeks kitas kerja EE ini. Nah, kita cocokkan. Ya, kita cocokkan. Apakah di situ ada selisih ya? Yang nomor 5. Ini yang nomor 5 ini ya. Terus yang nomor 6. Nomor 6 kita melakukan pengkajian ya. Pengkajian apa? Ya kita melihat. Jadi, apa di sini Bapak? Di sini kita melakukan apa yang dinamakan dengan melakukan konfirmasi positif piutang usaha atau dinamakan skedul ringkasan hasil dan konfirmasi positif piutang usaha dengan kode EE1. Jadi nomor ini yang nomor 6 ini kita kasih kode EE1. Ya, nomor 6 ini kita kasih kode EE1. Nah, jadi di sini apa yang kita lihat? Ya karena memang ada nanti ada contoh di situ ya, PD rambutan, dia tidak melakukan balasan atau dengan kode NR, no reply. Jadi dia dikasih surat konfirmasi piutang pertama, dia nggak jawab. Terus kita kirim lagi 3 bulan berikutnya, dia masih ngasih NR, non reply. Nah, ini bagaimana? Apakah piutang nanti itu dihapus bukukan ya? Ataukah dihilangkan ya? Jelas kalau dihilangkan kita punya beban piutang tidak tertagih ya, atau debt ya, bad debt expense ya, atau piutang nggak tertagih. Nah itu nanti dihadapkan pada apa? Ya pada piutang kita, receivable ya, usaha, piutang usaha kita. Berikutnya apa? Berarti yang ketujuh kita lakukan, yang ketujuh ini kita lakukan ya, ini adalah menguji ya penerimaan ya terhadap pembayaran setelah tanggal neraca. Jadi setelah tanggal 31 Desember 2012, apakah itu ada nanti pada waktu Januari ternyata setelah kita kasih konfirmasi ada yang masih membayar pada kita. Ya pada PT Peta di sini ya. Ada yang masih membayar pada PT Peta. Berarti sini bagaimana Bapak? Ya kita kasih nomor 7 kasih kode EE karena kita konfirmasi. Ya, konfirmasi ya. Menyocokkan tadi dengan yang ada utang yang tertulis di dalam neraca kita dengan piutang yang dinyatakan di dalam surat konfirmasi piutang oleh konsumen kita atau customer kita. Berikutnya apa lagi? Ya, yang ke-9, Anda harus melakukan uji pisah batas penjualan. Anda nyocokkan, meriksa fakturnya bagaimana, penjualan fakturnya apakah sesuai ya, nomornya, harinya ya, apakah sesuai. Jadi di situ hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Ini ada di
buku 1 halaman 53. Kalau kemarin mungkin di PM 3A. Ya, tapi di situ. Caranya bagaimana Bapak? Caranya Anda melakukan tracing, ya, pelacaan. Baik itu dokumen, invoice, ya, surat invoice itu ya semacam surat hubungan utang piutang, ya. Kalau itu barang, ya, faktur, ya itu ada invoice-nya. Jadi di sini kita lihat apakah ada tambahan buku, kita catatkan buku besar kita, buku besar piutang dan jurnal maupun buku tambahan piutang kita. Kita cek di situ. Ya, jadi seperti itu 9. Untuk yang nomor 10, 11, 12, ya. Yang nomor 10, 11 itu tidak usah kita lakukan karena PT Peta bukan perusahaan go public. Dia perusahaan yang pakai SHK etap aturannya. Pakai SHK etap aturannya. Jadi 11, 10, 11. Yang 12, ya kalau ada hal yang material, ya, misalnya piutang itu dikatakan wajar, ya. Tapi ada beberapa hal yang akan mempengaruhi ketidakwajarannya. Maka itu 12 kita periksa. Jadi perlu kita ungkapkan kepada partner kita. Siapa ya? Mitranya. Kita seolah kita ini KAP-nya. Ya. Nah, itu langkah-langkah seperti itu, ya. Mari kita lihat, ya. Halo, masih hidup ya? Masih, Pak. Oh, masih, Pak. Ya. Nanti kalau nggak cukup kita lanjutkan minggu depan aja kalau nggak cukup. Ini banyak emang harus pelan-pelan ya. Ya harus pelan-pelan. Mari kita buka sekarang. Saya tutup dulu ini. Saya tutupkan dulu. Nah ini ya. Sebentar. Nah ini terjadi pada PD rambutan ya. PD rambutan ini kecil nggak bisa ya. Gimana ngecilkan ini ya? Oh tariknya dulu aja nih. Nah Anda lihat di sini ya. Pada tanggal 2 Januari 2012 Anda tadi saya sampaikan kita melakukan kegiatan indeks EE surat konversi piutang hanya untuk 11 pelanggan yang masih mempunyai saldo piutang ya pada kita sampai tanggal 31 Desember 2012. Ya, tapi inilah sialnya kita. Loh kok itu yang tampil ya? Nggak bisa. Yang ini. Maaf ya, keliru ini sih. Waduh, kok nggak bisa anu ya? Ini ya, new share. Di sini aja dulu. Nah, ini aja dulu. Ya, jadi saya sampaikan tadi ya, kita langsung aja melihat ya di sini. Ini adalah piutang usaha kita ya. Piutang usaha kita, klien kita yang terjadi pada 31 Desember 2012. Ya. Dan ini kita lihat per auditnya ya, pada saat akhir mau kita audit ya. Ini nilainya 817.725.250. Dan ini adalah audit yang sudah dilakukan oleh kantor KAP sebelumnya. Maka kita melihat di sini, mari kita telusuri satu persatu ya, dengan melihat ya. Nah ini Anda lihat ya. Mari kita lihat kasusnya satu persatu, ya. Mulai dari PT Andalas sampai nanti PD Rambutan. Kita lihat konfirmasi ya, setelah tanggal neraca. Nah, ini kita share ya berarti ya. Share ini berarti pakai ini ya. Ini. Bentar ya, saya tunggu ya. Ini memang banyak yang harus di anu ya. Enggak keluar ya. Oh, ini konfirmasi ya. Ya, mari kita lihat. Ya. Di sini PT Bengkulu. Dia kita sebagai kantor akuntan Edson, kita memberikan surat konfirmasi kepada PT Bengkulu. Ya, ini ada suratnya.
Dan jawabannya konfirmasinya seperti ini. Ya. Di sini jawabannya dari PT Bengkulu bahwa nyatakan Bapak saldo PT Peta pada perusahaan kami, ya tentunya perusahaan PT Bengkulu ya, pada tanggal 31 Desember 2012 itu sebesar 59 ya juta 400.000. Cocok berarti ini nggak ada masalah di sini. Berarti nggak ada masalah. Ini nggak bisa di harus satu-satu saya ya. Ini ya. Betul ini. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya maaf ya gangguan ini ya. Mahasiswa ya. Waduh nggak bisa di. Tidak apa-apa, Pak. Ya, Ya, Pak, nggak apa-apa. nanti tak anu aja. Waduh, nggak bisa sih. Ya, Pak, nggak apa-apa. Iya. Tidak apa-apa, Pak. Nggak muncul ya gambarnya. Nggak muncul. Berarti share-nya harus share baru lagi ya. Nggak muncul. Itu yang muncul gambar apa di situ? Itu benar ya, sudah benar ya. Tapi di sini saya layarnya nggak kelihatan, nggak muncul. Share screen. Iya, tapi nggak di sini nggak muncul. Saya bagaimana saya bisa melihat anu? Oh gini, tuh, ini gini ya, muncul ya. Jadi ini kalau dijawab cocok, berarti ini tidak masalah bagi PT Peta ya. Berarti ada kesesuaian antara konfirmasi piutang pelanggan kita dengan saldo piutang di neraca kita, nggak ada masalah. Oke, mari kita bergeser kepada berikutnya. Sekarang ini ada yang baru masuk sih, anak. Sebentar ya. Nah, ini PT Bengkulu nggak ada masalah. Ya. Sekarang kita geser ke PT Flamingo. Setelah auditor, dalam hal ini Edson dan rekan, dia memberikan surat konfirmasi kepada PT Flamingo. Flamingo, bagaimana dengan utangmu terhadap PT Peta? Nah, ini dijawab oleh PT Flamingo. Ini surat konfirmasinya. Ya. Saldo pada PT Peta, ya, piutang PT Peta yang mengenai PT ini Flamingo itu ditulis ya sebesar 80.900.000. Tapi realitanya si PT ini menjawab bahwa tidak cocok. Kami hanya berutang sebesar 74.400.000. Dan kami ingat Bapak, kami telah transfer ke Bank Bini sebesar ya 126 juta pada tanggal sebelum tutup neraca ya. Jadi mereka mengaku bahwa mereka hanya berutang 74.400.000 dan mereka juga sudah transfer sebesar 126 juta pada tanggal 18 ya. Nah, ini jadi nanti di sini tentu PT Flamingo nanti harus melihat di sini ya. Jadi melihat apa di sini? Ya melihat kita mencocokkan melakukan apa yang dinamakan dengan mencocokkan mengkoreksi ya. Apa di sini? Ya kita lihat di sini. Ini kelihatan ya? Iya. Kelihatan tabel. Tabel kelihatan. Iya. Sebentar ya. Mari kita buka rekening ya. Apakah benar yang disampaikan oleh si PT Flamingo ya? Kita lihat
Ya, maaf terbalik ya. Ininya terbalik. Tuh, kok ya gini sih. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini benar, berarti nggak bohong. Ya. PT Flamingo, karena di dalam rekening koran PT Peta ya, yang itu di dalam PT Peta di rekening korannya Bank Bini ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada pada tanggal 18 Desember transfer dari toko Flamingo sebesar 126 juta di sini. Ya, berarti dia nggak bohong. Ya, berarti dia nggak bohong. Sekarang kita lihat lagi bagaimana dengan buku Bini kita ya di PT Peta. Ya, bukan Bini ya. Ya, mari kita lihat. Ya, ternyata ya memang benar ya. Ada selisih di sini ya. Terjadi memang tanggal 18 ya Desember itu kita menerima transfer dari toko Flamingo sebesar 112.500.000 lah. Makanya kita telusuri, kok beda ya di sini ya? Kok nggak sama? Ya, mari kita lihat di sini. Ada apa di sini? Ya. Ya, kita lihat surat ya. Ya. Jadi di sini kita ngomong tadi ada klien kita punya utang 87.900.000 ya. Si klien ngomong dia hanya 74. Berarti ada selisih 135 ya. 100 ya, maaf. 13.500.000 dari mana itu? Ya. Ini harus hati-hati nih. Harus teliti nih. Ya, di sini kita perlu melihat ya, selisih sebesar ini ya. Ya, itu karena faktor apa di sini ya? Ya, karena di sini pada tanggal 31 Desember ya, PT Peta memang belum ya di sini PT Peta dari selisih yang 126 ya, dari selisih 12.500 terhadap 112.500 sudah dicek di buku perusahaan dan rekening koran bank, sehingga di sini si auditor perlu melakukan koreksi di sini. Koreksi. Apa yang dilakukan di sini? Ini kok masih ada yang masuk aja ya, ganggu anu. Bentar ya, halo. Jadi selisih ini diperoleh dari yang catatannya dari PT Peta sendiri tadi ya. Ya, klien per 31 Desember, sementara si menyampaikan bahwa dia hanya berutang 74.400.000, maka selisihnya adalah sebesar 13.500. Berarti sudah kita lakukan koreksi pada PT Flamingo. Haru masih hidup ya? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Sekarang kita mengecek lagi konfirmasi piutang berikutnya. Siapa berikutnya? Nah, saya turun lagi di sini. Waduh. Habis ini waktunya. Nah, siapa di sini? Masih ada yang baru masuk ya. Ya, kita lihat sekarang PT Horas sebagai customer kita.
Jadi PT Peta melakukan konfirmasi piutang. Berapa sih sebetulnya piutangnya? Apakah ada kecocokan antara di saldo PT Peta, kliennya Edson dan rekan, dan dengan customernya. Nah, di sini ada keterangan, ya. PT Horas menyatakan pada perusahaan kami pada tanggal 2 Desember 2012, piutang kami hanya sebesar 124.475.000. Dan ini nggak cocok. Karena kami hanya berutang, sebenarnya kami hanya berutang 18.809.000. Sementara pesanan tanggal 29 Desember 2012 itu belum diterima atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Jadi ini belum diterima oleh pesanannya itu yang dikirim oleh PT Peta, ternyata belum nyampe sampai Desember itu di kantornya PT Horas. Nah, di sini apa yang harus kita lihat di sini? Untuk PT Horas, Anda bisa lihat di buku 2 ya, modul 2 halaman 29 ya. Mungkin karena perusahaan ini memang terlalu bersemangat ya, PT Horas ini ya. Dia terlalu cepat mencatat barangnya ya. Padahal ini belum diterima. Jadi di sini ada selisih ya sebesar kalau dilihat dinyatakan dalam kliennya PT Peta dinyatakan kami Pak data PT Peta ada nilai 124.405.000, sementara si PT Horas menyatakan kami hanya berutang 18.875.000. Berarti ada selisih. Jadi Anda kurangi, Anda selisihkan 124.875.000 dengan 18.875.000. Berarti ada nilai sebesar ya, ada nilai sebesar 105.600.000 ya. Jadi ada selisih sebesar itu. Maka ini harus kita lakukan koreksi di sini ya. Berarti koreksinya apa ya? Karena pada awal itu karena terlalu bersemangat mencatat tadi ya. Dicatat jadi penerimaan piutang sebesar ya, sebesar 10.560.000 pada penerimaan penjualan sebesar 96 juta pada PPN keluaran sebesar 9.600.000. Dari mana Bapak PPN keluar? Karena barang itu kalau keluar, kalau kita menjual jelas kena PPN, pajak tambahan nilai. Ya, yang nanggung siapa Bapak di sini? Yang nanggung PPN siapa? Ayo, anak-anak yang nanggung PPN kalau PT Horas keluarkan barang kena pajak tambahan nilai, yang nanggung siapa? Pembeli atau penjual? Halo? Ya, pembeli atau penjual? Pembeli. Kalau PPN ya jurusan pajak ada nggak? Oh, ini kan ya auditing ya. Pajak nggak ada ya jurusan pajak ya. Pembeli. Pembeli atau penjual? Pembeli. Penjual. Yang nyatat ini nanti siapa yang nyatat? Yang nyatat itu PT Peta ataukah yang nyatat itu PT Peta? Ya karena di sini kan PT Peta ya, dia yang mencatat karena dia yang membukukan kan ya. Jadi tadi saya sampaikan ya. Jadi di sini saya sampaikan account receivable atau piutang usaha pada penerimaan penjualan ya dan PPN keluaran masing-masing nilainya adalah 9.600.000 dan 9.600.000. Nah, bagaimana jurnal seharusnya, Francisca? Kalau ada kesalahan begini karena si Horas terlalu semangat mencatat dia. Bagaimana jurnal korek seharusnya penjurnalannya? Apakah harus catat atau tidak?
Apakah dicatat? Ya, nggak harus dicatat di sini ya. Karena ini kan masih dia menyatakan bahwa pesanan itu pada tanggal 29 Desember 12. Ya. Jadi di sini belum catat, nanti pada akhir Desember ya. Baru nanti jurnal koreksinya itu ya. Jurnal koreksinya itu sales revenue dibalik ya. Ayo jurnal pembalik. Sales revenue ya. Dan fat out ya. Apa tuh fat out? Apa tuh fat out, Francisca? FAT. Ya. Pajak pertambahan nilai ya kan, kalian sudah belajar itu ya. Apa yang mana anak lab di lab itu loh. Apa namanya? Mayop. Di Mayop itu ada loh. Hai. Di Mayop sudah ada itu FAT ya. Value added tax atau pajak pertambahan nilai ya. Jadi di situ adalah, saya ulangi lagi, bagaimana jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya adalah penjualan dengan nilai 96 juta dan fat out ya, atau PPN keluaran sebesar 9.600.000 pada piutang usaha ya. Jadi dibalik, karena tadi terlalu nafsu mencatat ya, dampak dari tadi, maka dibalik jurnalnya. Maka namanya apa? Yang jelas Anda sudah belajar, itulah bentuk jurnal dibalik, karena tadi terlalu cepat dicatat karena dampak dari PT Holas mengakui, maka oleh Esther dicatat ya sebagai bagian bukuan di PT Peta dicatat. Maka dibalik jurnalnya sales revenue fat out pada account receivable atau pada piutang usaha. Oke, sekarang kita konfirmasi piutang berikutnya. Kita geser berikutnya. Nah, toko kelapa sekarang ya. Nah, ini kantor akuntan SNK rekan memberikan konfirmasi bagaimana. Ya. Tapi kita lihat track recordnya si PT Peta ya. Bagaimana kita ya. PT Kelapa ya. Dia berarti kosongan gini. Apakah dia memberikan NR ya, no reply, atau memberikan kode RD? Nah, mari kita lihat di sini. Ya. Saya share dulu ya. Saya share dulu. Ini harus di share ya. Digeser-geser ya. Ya, kita lihat ya. Berarti kita lihat track recordnya toko kelapa, dilihat di sini ya. Oh, ternyata sama ya. Catatan kita 31 Desember 2012 sama. Karena ada confirm balance CB ya. Nanti ada kecocokan. Berarti nggak ada perbedaan. Maka penerima setelah tanggal neraca 1 Desember juga sama. Karena tadi kosong, nggak ada konfirmasi balasan di PT Peta. Berarti nggak ada masalah di situ ya. Sekarang kita menginjak ke toko lemon ya. PT Lemon, ngeser lagi nih sih ya. Aduh. Ngeser lagi. Ya, kita geser lagi konfirmasi piutang atau EE ya. Kepada PD Jambu. Nah, kita lihat PD Jambu. Ya, di sini PD Jambu menyatakan bahwa PT Peta Bapak menyatakan bahwa 31 Desember saldo mereka 165.500.250. Ini nggak cocok. Karena saya itu telah membayar dengan biro gliat, dicairkan uangnya sejumlah 100 juta pada tanggal 24 Desember 2012. Ternyata, lah ini yang membuat ternyata terlambat mencairkan biro gliatnya ini ya. Baru cairkan setelah tanggal neraca. Jadi ada peristiwa subspin ya.